Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pendengar. Berjumpa lagi dengan saya Renita Sari tentunya di stasiun radio 9,3 Bahasa FM. Oke guys, malam ini saya akan menyajikan suguhan serial drama radio yang tentunya akan menemani malam pecinta Bahasa FM semuanya. Serial drama radio ini dipersembahkan oleh aktris-aktris cantik, muda dan berbakat FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah pecinta Bahasa FM, selamat mendengarkan serial drama radio Merpati Putih yang berjudul Aeng Sajap-Cap. Cekidot. Merpati Putih mempersembahkan serial drama radio yang berjudul Aeng Sajap-Cap. Aeng Sajap-Cap, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tak pernah pasti. Sebuah perjuangan melawan lorong-lorong hitam yang kelam disertai kabut-kabut menusuk penciuman. Kisah dramatis dengan latar belakang kehidupan manusia zaman modern yang tidak lagi mengedepankan tata krama. Kisah ini menceritakan betapa sakralnya sebuah karma dalam kehidupan. Lika-liku kehidupan akan terangkum di sini. Hukum sebab akibat manusia, siapa yang menanam, maka akan mendapat buahnya. Drama radio ini didukung oleh para artis-artis muda yang berbakat, mahasiswa-mahasiswa ternama FKIP Universitas Jember. Ari Nuryanti, Firda Aprilia Wijaya, Dwi Sylvia Indah, Hesti Rahayu, Ulfa Lailatul Fajriya, Renita Sari, Aeng Sajap-Cap. Naskah karya Ari Nuryanti. Teknik demonstrase Ulfa Lailatul Fajriya. Penata musik dan suara Dwi Sylvia Indah. Pembawa cerita Renita Sari. Editor drama Firda Aprilia Wijaya. Dengan sutradara Hesti Rahayu. Setelah masuknya modernisasi di Indonesia, sikap dan moral anak muda sudah mulai luntur seiring dengan perkembangan zaman. Aturan dan tata krama yang dibuat nenek moyang seakan-akan hilang dengan sendirinya. Hilang ditelan angin, memudar dihapus air. Inilah bangsa kita, bangsa yang mulai kehilangan arah, terombang-ambing dalam era globalisasi. Bagaimanakah perjalanan sisi kehidupan manusia saat ini? Mari para pendengar yang berbahagia, selamat menikmati serial drama radio dalam kisah miniseri yang berjudul Aeng Sajap-Cap. Di sebuah kadipaten Seonan yang sedang mengalami kejayaan, Winarto terpilih menjadi seorang kepala desa. Menjadi orang ternama dan terpandang di kadipaten ini, berwibawa dan tegas dalam mengatasi masalah. Namun, semua itu hanya berlangsung singkat karena putrinya mencoreng nama baik ayahnya dengan hamil di luar nikah. Winarto, seorang kepala desa kadipaten Seonan, melangkah mondar-mandir di ruang tengah dengan tegang. Wajahnya mengkerut, pipinya memerah, pertanda sedang meredam hawa amarah. Sedangkan Martiah istrinya duduk lesu di atas tikar pandan sambil sekali waktu menyeka air mata. Bangsat! Dunia sudah edan. Semua hancur karena nafsu seseorang. Tidak ada yang waras. Moral anak muda pun rusak. Bagaimana negara ini akan maju jika manusia-manusianya seperti pelacur yang hanya menjual harga dirinya dengan sangat murah? Sudah, Kang. Sudah. Jangan bicara seperti itu. Tenangkan dirimu, Kang. Lihat saja, manusia sudah kembali kepada berhala. Anak-anak muda berani melawan orang tua. Anak-anak muda berani mencoreng nama baik orang tua. Tak ada lagi tata krama. Aturan dan adat leluhur dilanggar begitu saja.
Gila dunia ini. Modernisasi menghancurkan semua. Sudah, Kang. Tidak baik bicara seperti itu. Mungkin memang sudah begini kejadiannya. Bagaimanapun juga, ini takdir yang harus kita jalanin, Kang. Biadab kelakuannya. Kelakuannya tak beda jauh dengan binatang-binatang jalan. Bisa-bisanya dia meniduri anakku, menodai anakku. Biadab. Sabar, Kang. Jangan marah-marah. Redamkan amarahmu, Kang. Bagaimana aku tak marah? Bagaimana aku tak emosi? Perbuatan anak muda itu sudah kelewatan. Dia berani menghamili anakku. Ini bukan hanya kesalahan lelaki itu. Ini juga kesalahan putri kita, Kang. Enak saja kau bilang. Kalau bukan lelaki biadab itu yang mengajak anak kita, tentu semua ini tak akan pernah terjadi. Tidak mungkin anak kita bisa hamil. Anak zaman kemarin sore, usianya masih terlalu muda. Tidak mungkin seberani itu kalau tidak ada yang mengajaknya. Kang, ini semua juga tidak akan terjadi kalau bukan didasari oleh cinta. Mungkin apa yang mereka lakukan ini karena mereka yakin benih cinta mereka akan menyatukan cinta yang selama ini sempat kita pisahkan, Kang. Apa kau bilang? Cinta? Tetap saja lelaki itu yang bersalah. Tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak tahu aturan. Mau tidak mau, dia harus bertanggung jawab. Dia yang mendatangkan aib di keluarga kita. Akan ku cari dia. Akan ku bunuh dia dengan tanganku sendiri. Tidak, Kang. Jangan kau lakukan itu. Aku tidak setuju. Jangan kau bunuh ayah dari cucu kita. Kasihan Dewi. Kasihan putri kita. Ia akan kehilangan pria yang ia cintai. Tidak, tidak. Jangan kau halangi aku. Mikir kamu. Jangan kau ikut campur urusanku. Aku akan bunuh dia. Akan aku bunuh dia. Akan aku bunuh dia dengan tanganku. Akhirnya kekasih Dewi Pandansari tewas mengenaskan di tangan ayah kandungnya. Dewi Pandansari tidak terima terhadap perbuatan biadab ayahnya yang membunuh pujaan hatinya. Sakit hati karena ayah dari calon bayinya tewas, ia pun membunuh ayahnya sendiri dengan belati miliknya. Tega-teganya ayah membunuh kekasihku, ayah dari calon bayiku. Padahal aku sangat mencintainya. Ayah yang selama ini menjadi panutanku, orang ternama di Kadipaten, ternyata seorang pembunuh. Lancang sekali kau bicara, Dewi, kepada aku, ayahmu. Tidak, aku bukan anakmu dan kau bukan ayahku. Aku tak mau mempunyai seorang ayah pembunuh sepertimu. Sudah, kalian jangan terbawa emosi. Redamkan amarah kalian. Tidak ada yang tahu semua akan seperti ini. Dan kau, Dewi, durhaka sekali kamu, nak. Ibu membesarkanmu bukan untuk menjadikan kamu anak durhaka. Ibu membesarkanmu agar kelak engkau dapat berguna, nak. Aku tak terima semua ini. Ayah harus membayar semua kesalahan ayah. Ayah harus mati. Kang Winarto, Kang. Dewi, apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan, nak? Ibu bersumpah, kelak
hidupmu akan selalu dalam kepenatan, kesedihan, dan kesengsaraan, termasuk anak cucumu. Pergi kau sekarang dari rumah ini. Pergi Dewi. Aku tak pernah merasa mempunyai anak durhaka sepertimu. Kau tega membunuh ayahmu sendiri. Pergi Dewi, pergi. Ibu, tega niannya kau mengusir aku dari kadipaten ini. Aku tidak sengaja membunuh ayah, Ibu. Ini semua terjadi karena kesalahan ayah. Andai saja ayah tidak membunuh kekasihku, mungkin semua ini tidak akan terjadi, Ibu. Maafkan Dewi, Ibu. Pergi Dewi, pergi kau dari sini. Baiklah, jika memang ini yang terbaik, aku akan pergi meninggalkan kadipaten ini. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal. Dewi pun pergi meninggalkan kadipaten dengan tangan penuh darah. Darah orang yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Ia dikucilkan ke sebuah hutan yang tak berpenghuni. Keadaan mulai mengurus dan tak terawat. Dewi tinggal di sebuah gubuk yang saat ini menjadi tempat berlindungnya. Dewi Pandansari pun meratapi nasibnya yang sangat kejam menerkamnya. Kehilangan dua mutiara hidupnya, dua mutiara yang menjadi sumber kebahagiaannya hangus dibakar nafsu dan amarah. Mungkin sudah nasibku seperti ini. Tinggal sebatang karah di lereng gunung yang sangat sepi dan tak berpenghuni. Akankah mereka di luar sana tahu betapa melaratnya aku? Aku yang tak punya harta benda yang dapat aku jual untuk menyambung hidupku. Tak punya keluarga yang setiap saat dapat mendengarkan keluhanku. Tuhan, aku hanya hidup berdua dengan anak semata wayangku ini. Anak yang aku sendiri belum tahu kapan akan terlahir ke dunia yang begitu kejam dan horor ini. Kelak, ketika engkau lahir, janganlah engkau hanya menjadi benalu ataupun parasit terhadap orang-orang di sekitarmu. Semoga engkau terlahir senantiasa dalam baris-baris doaku yang akan membawamu ke takdir Tuhan berpenghujung surga. Janganlah engkau lahir seperti aku yang hidup dalam kesengsaraan dalam lorong hitam yang penuh dengan kelabang. Tuhan, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga engkau mengutuk aku seperti ini? Maafkan aku, Tuhan. Tunjukkanlah jalan-jalan yang engkau ridhoi, Tuhan. Semenjak Dewi Pandansari terkucilkan di sebuah desa yang tak berpenghuni, yang jauh dari keramaian, ia berjuang sendiri melahirkan anaknya. Anak yang kelak ia doakan akan mengalami nasib yang jauh lebih baik darinya. Ayahmu tewas ketika ia akan menyelamatkan aku, ibumu, dari kejamnya dunia. Sangat tidak adil jika kamu terlahir tanpa seorang ayah, anakku. Aku tak bisa membayangkan cemoohan orang-orang kelak terhadapmu. Tamparan-tamparan tangan yang sama sekali tak pernah tahu tentang hidup kita sebenarnya. Kamu milik ibu, satu-satunya anakku. Cepatlah lahir ke dunia, temani ibumu berjalan menghadapi kutukan hidup dalam kemurkaan hidup ini. Aduh, jangan kotori tanganmu, nak, dengan darah-darah neraka seperti aku dulu.
Jangan kotori badanmu dengan setan-setan yang merangkulmu kelak. Sakit sekali perutku. Dunia ini kejam. Tak ada satupun orang yang mau membantuku. Inikah balasan dari perbuatanku? Aku yang hanya menjadi korban tangan-tangan setan. Rasanya air ketubanku akan segera pecah. Tolong aku Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Tiba-tiba, ada dua perempuan sedang mendirikan tenda. Dia mendengar rintihan perempuan yang sedang berjuang melawan rasa sakit perutnya. Lalu ia dihadang oleh nenek tua, keriput dan menakutkan. Kukunya panjang seperti monster yang akan menerkam. Kamu mendengar suara sesuatu tidak? Suara apa? Aku tak mendengarnya. Coba dengarkan lagi, sepertinya ada suara tangisan. Sepertinya dari arah sana. Mari kita lihat, apa kamu berani? Tidak mungkin ada suara wanita di hutan belantara ini. Ya juga sih, tapi siapa? Hutan ini sepi dan tak berpenghuni. Iya, tapi itu loh suara tangisan. Mari kita lihat. Ayo kau, anak muda. Jangan kau sok menjadi penolong dan malaikat di sini. Biarkan dia berjuang melawan rasa sakitnya itu sendiri. Karena anak dalam perutnya itu anak yang tak dikendaki kelahirannya oleh dunia. Kasihan jika anak itu lahir. Dia akan membayar dosa-dosa orang tuanya. Membayar hukum alam yang ibu dan bapaknya perbuat. Dasar nenek-nenek bengkotan. Ih, jijik, oh no. Mengapa nenek seperti itu kepada dia? Memangnya dia punya salah apa, nenek? Nenek sok tahu ya. Nenek itu Tuhan. Berani-beraninya melarang kami. Nenek tuh jangan sok omatao ya, Nek. Dalam bahasa Madura itu, omatao itu artinya apa? Omatao jangan sok tahu, Nek. Sok tahu. Sotoy. Kau tak tahu bagaimana jika bakal anak itu. Sebaiknya jangan kau ikut campur masalah ini. Pergilah kau, biar aku yang akan mengurusnya. Engkau tak percaya Bibekna, Arapa? Aku tidak percaya denganmu. Kenapa? Kamu pasti akan membiarkan bayi itu terlantar di sana, ya kan? Dan aku tak menginginkannya. Aku ingin wanita itu terselamatkan. Ya, engkau bener Jeria. Kurang ajar sekali kau anak muda. Pergi kau, atau akan kuhabisi kau dengan kuku ini. Monja Arapa, nenek bengkotan, nenek tua, hah? Nenek, jangan sok ngajarin kita. Kita tuh udah pinter, mahasiswa FKIP Universitas Jember. Yo, jalan tepak, benar Arapa pas nek, hah? Ini kuku. Baik, nek. Kami akan pergi. Baik. Ternyata kuku-kuku ini bisa membuat semua orang takut padaku. Akulah penguasa hutan belantara ini, penguasa jagat raya ini. Apapun yang aku inginkan, semua orang harus mengikutiku. Nenek tua itu menghampiri Dewi Ayu Pandansari. Ia hanya melihat dan tak menolong Dewi. Dia hanya tertawa bebas di atas kesakitan yang Dewi rasakan. Kasihan sekali anak manusia itu. Anak manusia yang mendapat hukuman dari alam atas semua yang ia perbuat selama hidupnya. Tolong aku, Nek. Tolong bantu aku melahirkan anak yang ada dalam kandunganku. Bantu aku mengeluarkan bayi yang tak bersalah ini. Sakit. Tolong. Aku tak akan menolongmu. Kalau perlu, akan kukirim kau ke neraka. Tolong aku, Nek. Tolong bantu aku,
melahirkan anak yang ada dalam kandunganku. Bantu aku mengeluarkan bayi yang tak bersalah ini. Aku tak akan menolongmu. Kalau perlu, akan kukirim kau ke neraka. Tak pantas dan tak mungkin bayi itu terlahir ke dunia ini, karena anjing-anjing telah menunggunya. Aku tahu jika bayi ini lahir maka anjing-anjing akan menggonggong. Bahkan mereka akan memangsa anakku. Tapi bayi ini tidak bersalah. Biarkanlah karma itu mendatangiku. Aku rela mati asalkan anakku baik-baik saja. Sok kau Dewi. Dulu ayahmu pernah berwasiat bahwa anakmu tidak boleh lahir ke dunia ini. Mengapa semua orang begitu kejam terhadapku? Sakit. Rasakan kau Dewi. Rasakan kau. Selanjutnya anak ini yang akan mendapatkan karma sama sepertimu. Anak yang diharapkan mampu menjalani hidup yang lebih baik akhirnya hadir ke dunia. Dunia begitu menyambutnya. Namun, ibunya harus membayar kesalahannya yang pernah ia perbuat di masa lalu. Itulah karma yang terjadi di kehidupan kita. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Akan tetapi, pohon yang jahat akan menghasilkan buah yang beracun. Baik, itulah tadi serial drama radio yang dipersembahkan oleh Merpati Putih Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana pendengar pecinta Bahasa FM? Tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari serial drama radio kali ini, khususnya mengenai karma yang akan menimpa kita dalam kehidupan. Maka dari itu, janganlah berbuat durhaka terutama kepada kedua orang tua kita. Bagaimanapun juga, mereka telah merawat kita, menjaga kita, dan mendidik kita hingga sampai saat ini. Oke guys, sampai berjumpa lagi di serial drama radio selanjutnya. Setelah ini akan ada Firda yang akan menemani malam Anda dengan alunan-alunan musik dangdut top pilihan. Sekian dari saya, tetap stay tune di frekuensi 9,3 Bahasa FM. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.